Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Rizka Salomita, NIM 2023-11301. Tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Topik yang akan kita bahas kali ini ialah Islam dan iptek. Untuk poin-poinnya saya ambil 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian iptek. Yang kedua itu pandangan Islam terhadap teknologi. Yang ketiga, hubungan antara Islam dan iptek. Keempat, peran pendidikan Islam terhadap ilmu teknologi. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian iptek. Yang pertama itu ilmu pengetahuan atau sains. Itu tuh pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Selanjutnya, pengertian teknologi itu pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lalu, perkembangan iptek yaitu hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Poin yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap teknologi. Teman-teman, Islam itu tidak menghambat kemajuan ilmu teknologi, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Nah, Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi santrum peradaban yang gemilang. Teman-teman tahu nggak sih, di dalam Al-Quran itu kata ilmu dan kata-kata jadiannya itu digunakan lebih dari 780 kali tahu. Nah, meskipun begitu, Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, namun perlu dipahami pula bahwa ada kriteria pengembangan iptek yang menjadi rambu umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Yang kedua itu ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Nah, dari uraian tersebut, teknologi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya pun harus dalam bingkai ibadah, yakni mengusahakan terciptanya kesejahteraan, lalu kenyamanan dan kemanfaatan hidup dari lahir batin, dunia dan akhirat, serta bisa membawa manusia untuk semakin dekat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Lalu poin yang ketiga itu ada hubungan antara Islam dan iptek. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan iptek. Itu yang pertama ada berseberangan atau bertentangan. Pola hubungan yang pertama itu pola yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama belum tentu dianggap benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. Itu artinya adalah yang kedua ini perkembangan dari pola hubungan yang pertama. Nah, ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati, dan jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Lalu yang ketiga itu ada tidak bertentangan satu sama lain. Yang ketiga ini pola hubungannya netral, teman-teman. Dalam pola hubungan ini itu kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Dan yang terakhir itu ada saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari perkembangan iptek atau iptek mendasari penghayatan agama.
Itu artinya adalah ini pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini, masyarakat tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan manusia itu masyarakat yang tidak sekuler. Lalu poin yang keempat itu ada peran pendidikan Islam terhadap ilmu teknologi. Peran pendidikan Islam terhadap ilmu teknologi itu ada dua. Yang pertama, akidah Islam terhadap dasar iptek, dan yang kedua itu syariah Islam standar pemanfaatan sains dan teknologi. Kita bahas yang pertama dulu, akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dinamakan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek, sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun di sini perlu dipahami dengan seksama teman-teman bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi maksudnya di sini adalah konsep Islam harus distandari benar salah dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Lalu yang kedua itu ada syariah Islam standar pemanfaatan sains dan teknologi. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haramnya itu wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.